Pemirsa, kembali lagi dalam program spesial Wukuf di Arafah. Tadi pada segmen sebelumnya kita sudah berbincang dengan reporter TV One ya, rekan Syira Safira yang sedang beribadah juga, Ustadz Taufikur Rahman. Nah, tadi kita lihat ya, Syira berbincang juga dengan sang suami begitu, yang ternyata sang suami berada di Indonesia. Nah, ngomong-ngomong soal itu juga saya jadi teringat memang haji ini kan penuh pengorbanan ya Ustadz. Tak hanya soal materi di mana kita membayarkan biaya untuk kita bisa pergi ke tanah suci, namun juga ternyata dalam perjalanannya kita harus mengorbankan waktu berpisah dengan orang yang kita sayang begitu, yang kita cinta sementara begitu karena perjalanan Indonesia dan juga Arab Saudi. Nah, Ustadz sendiri melihatnya seperti apa, Ustadz? Ya, sejarah mencatat, jadi kan Nabi kita Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Huzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ab bin Adnan bin Ut bin Muqawim bin Nahur bin Taira bin Ya'rub bin Yasub bin Nabit bin Nabi Ismail bin Ibrahim. Nah, dari Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ceritanya diabadikan di surat Ibrahim ayat ke-37, panggilan untuk ibadah haji, dan dia harus meninggalkan Siti Hajar dan bayi merah Ismail di padang tandus yang tidak ada pepohonan, yang tidak bisa untuk diambil buahnya. Sementara suami harus meninggalkan tugas untuk ibadah haji. Nah, jadi kepada para jamaah haji ini yang sekarang dengan ada syarikah, ya memang diatur ada 8 syarikah yang pasti saya bisa merasakan di lapangan. Istri mungkin terpisah dengan suami, ayahanda terpisah dengan anaknya, atau mungkin ibundanya. Nah, tolong jangan merasa bersedih hati, jangan merasa kecil hati. Inilah butuhnya pengorbanan. Dan pengorbanan Nabi Allah Ibrahim untuk mendapatkan gelar Khalilullah itu apa namanya jawabannya? Ditanya kenapa? Apa jawabannya? 1, ikhtartu amrullah ala amri ghairihi. Apa itu, Ustaz? Aku selalu lebih mengedepankan perintah Allah ketimbang perintah yang lainnya. Nah, ya, ini tidak lama ikhwafillah para hujjaj. Nggak lama kok. Maksudnya nggak lama dalam arti kata start entar adzan zuhur sampai adzan maghrib. Nah, terpisahnya. Jadi tolong untuk maslahat cuaca yang memang luar biasa, bahkan tadi mungkin mendekati ya ekstrim ya. Nah, tolong tenda-tenda yang sudah disiapkan oleh Bapak Menteri Agama dan timnya, ya para petugas yang di lapangan, jangan sampai dengan sebab jiwa kekanak-kanakan, kan saya nggak mau pisah dengan istri saya nggak mau pisah dengan suami saya. Jangan sampai yang mestinya kapasitas, ini contoh, hanya 50 orang, akhirnya karena mengedepankan sifat kekanak-kanakan seperti itu, ya akhirnya jadi over, sementara yang kosong, ya ini nggak ditempati. Yang padahal nanti itu dampaknya untuk kemaslahatan. Kan kalau kapasitas 50 orang kemudian ditempati jadi 100 orang, ngebayangin kayak ikan teri, cuaca panas, apakah bisa khusyuk nanti? Sementara wukuf itu berdiam diri untuk munajat kepada Gusti Allah, yang nanti diawali dengan salat zuhur berjamaah dipimpin oleh para ustadznya atau pimpinan rombongan, kemudian dipimpin lagi ntar khutbah Arafah, kemudian berzikir. Nah, kalau tidak mengikuti aturan yang memang sudah dibuat, nanti dampaknya bukan hanya satu, nggak khusyuk ibadahnya. Yang kedua nanti buat mereka yang kurang sehat, kan ada candaan begini Mbak Indi dari dulu. Di Mekah, di Madinah tuh, yang nggak kena flu, yang nggak kena batuk cuma 2. Apa tuh? 1 onta, 2 tiang listrik. Masya Allah. Itu udah menjadi candaan yang umum sampai genari gitu. Nah, sementara buat saudara-saudara kita yang usianya sudah lansia, kan kasihan. Nah, saya mengajak kepada para jamaah hujjaj, ya, ini waktunya panjang dan 3 keistimewaan. Tadi mendengar perbincangan itu antara Mas Doni dengan istrinya ya. Nah, tolong buat semuanya 3 jaminan dari Nabi. Al-hujjaj wal ummar wafdullah. Adapun para jamaah haji, para jamaah umroh, kata Nabi 3 yang aku jamin. Yang pertama, yu'atihim masalu. Apa yang kamu minta pasti aku kasih. Wa yastajibu lahum mada'u. Apa yang kamu munajatkan, apa yang kamu doakan pasti aku ijabah. Lantas yang ketiga, wa yukhlifu alaihi ma anfaqu ad-dirham alfa alfin. Rupiah yang kau telah keluarkan, dolar yang kau telah keluarkan, real yang kau telah keluarkan untuk sampai hari ini ke padang Arafah, jangan takut.
Di mana kata Nabi, Allah ganti sampai ke tanah air Rp1 dengan beribu-ribu rupiah. Nah makanya puncaknya hari ini. Ya, ya. Jadi pengorbanan yang dilakukan oleh para jemaah haji ini jangan sampai mengganggu peluang ya Ustadz ya. Peluang yang justru jauh lebih besar ya. Semuanya bisa diganti ya Benar Ustadz. Banget. Ya, iya. Jadi biar betul-betul dimaksimalkan ya. Yuk ikutin aturan yang memang sudah ini oleh bagian tim Kemenak kita ya. Gitu. Biar betul-betul ibadahnya khusyuk dan yang kita harapkan haji yang mabrur. Yang nggak ada lain adalah surga Jannatul Naim. Oke, meluruskan niat itu adalah yang utama ya Ustadz. Tapi Ustadz, nah tadi yang disinggung juga oleh Menteri Agama tadi kita berbincang ya terkait dengan banyak jemaah haji Indonesia yang merasa dipisahkan sementara sama keluarga itu rasanya berat begitu Ustadz. Inginnya itu dekat, terus mungkin orang tua ingin dekat dengan anak, suami ingin dekat dengan istri selalu begitu ya, terutama di Padang Arafah ini. Nah, kalau dari pengalaman Ustadz sendiri, bagaimana Ustadz pada saat Ustadz ini berhaji di Padang Arafah melakukan wukuf pada saat waktu-waktu terpisah dengan keluarga begitu ya, atau berdiam diri. Ini sebenarnya rangkaian kegiatannya itu apa saja Ustadz yang bisa dilakukan? Untuk di luar 2005 sekarang memang belum seperti ini ya peraturannya. Jadi kemungkinan buat terpisah kemungkinan kecil gitu kan. Nah akan tetapi kan yang kita harapkan haji yang mabrur ya. Jadi wukuf itu di mana kita untuk betul-betul hati munajat, khusyuk, konsentrasi, terserah. Mau pakai megang tasbih, atau mungkin pakai jari, atau mungkin membaca Quran. Yang dipimpin oleh pimpinan kita nanti di dalam tenda itu, paling antara jam 3 udah selesai. Rangkaian bacaan yang tertulis di buku-buku panduan. Nah sementara waktunya masih panjang, sampai tenggelam matahari, terbenam matahari untuk datangnya waktu maghrib. Nah ini sayang sekali kalau misalkan hanya mengedepankan tadi pisah sama istri, akhirnya jadi nggak konsentrasi dan juga akhirnya yang mestinya bukan tempat dia ditempati, akhirnya jadi mengganggu konsentrasi saudara kita. Kalau bahasa orang tua jadi jangan sampai jarum diambil kampak kebuang gitu. Iya. Nah, yuk kepada para jamaah haji saudara tercinta, maksimalkan hari ini Al-Hajju Arafah. Haji puncaknya ada di wukuf di Padang Arafah. Masya Allah. Jadi jauhkan hal-hal yang mungkin bisa mengusik kekhusyukan ibadah di sana ya. Dan memang aturan untuk mendapatkan haji yang mabrur seperti yang diatur dalam Quran surat kedua, juz kedua ayat 197, faman farada fihinal hajj. Ini masuk ujian nih. Ya sabar apa enggak? Yang tadi kita ulangi bahwa sabar yang banyak. Faman farada fihinal hajj fala rafasah wala fusuko wala jidala fil hajj. Ya, maka dia armuzna ini tolong benar-benar jangan berkata kotor. Jangan berbuat fasik. Jangan berbuat perselisihan. Yang ketiga macam perbuatan ini bisa merusak keabsahan haji yang mabrur. Solusinya gimana? Al-Quran memberikan solusi watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Maka sebaik-baik bekal adalah bekal nilai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berpisah sebentar kok untuk hitungan hari ya, tapi insya Allah bukan berarti nggak ketemu. Ya, bahkan nanti pun panggilan yang ketiga, kan di dunia ini panggilan ada 3 Mbak. 1 panggilan sholat, 2 panggilan haji, yang ketiga panggilan kematian. Nah itu pun pasti nanti akan berpisah yang untuk selama-lamanya. Nah makanya mudah-mudahan dengan makasih nih lewat TV One betul-betul ini menjadi pencerahan buat mereka. Oke, nah Ustadz ini Tanah Suci kan kita tahu merupakan tempat yang mulia, bahkan bisa dibilang juga magical begitu ya Ustadz ya. Nah kalau dari pengalaman Ustadz Taufikur Rahman sendiri, apakah ada mungkin pengalaman-pengalaman pada saat melakukan haji, terutama menjalani puncak haji seperti yang sedang terjadi saat ini begitu ya, yang mungkin bisa menjadi inspirasi atau pencerahan nih bagi para pemirsa di rumah? Boleh diceritakan ya? Boleh Ustadz. Jadi, ada pengalaman apa Ustadz? Jadi tadi ayat-ayat itu sudah saya bacakan. 1, luruskan niat semata-mata karena Allah. Yang kedua, jangan sampai berkata kotor, nggak bisa menjaga sikap, akhirnya terjadi perselisihan. Di saat kita mau berangkat, Armuznah, berarti semalam tuh, malam malam Arafah. Setelah nah iya, saat itu kalau nggak salah ada 3 bus, yang 2 bus sudah berangkat untuk nginap di Padang Arafah.
Karena mengantisipasi jangan sampai terjadi ketelatan untuk masuk di Padang Arafah sebelum adzan zuhur. Berarti karena malam sudah bermalam. Nah, ada satu bus yang dimana ada satu orang kebawa emosional. Jadi udah sampai jam 10 malam belum berangkat satu bus ini. Ya, karena ada satu bapak yang dimana istri sedang merayu. Tapi bahasa aku nggak mau kalau nggak ke Mina dulu. Sementara memang di saat lagi manasiknya di Indonesia, kita udah sampaikan. Kita malam itu langsung ke Padang Arafah. Ya, karena mengantisipasi jangan sampai terjadi hal-hal yang nggak diinginkan. Karena semuanya bertumpu di situ. Jutaan manusia. Akhirnya udah sampai larut, sampai menjelang dini hari. Nah, turunlah mau ikut. Tapi punten. Lisannya nih kalau bahasa pantun mah es kemong pakai roti. Kalau ngomong hati-hati. Nah, ini pengalaman. Ucap, ya udah. Kalau gitu besok saya di Padang Arafah saya mau tidur aja. Ingin tidur aja. Mau tidur aja. Ternyata begitu hari haknya tanggal 9 Zulhijjah, percis terkumandang adzan zuhur, sholat ikut, selesai sholat, plek, tidur. Dibangunin nama istrinya. Udah bangun. Jam 2, jam 3, jam 4, jam 5, jam 6. Terkumandang adzan maghrib. Baru bangun. Tempat yang suci. Harus diawali dengan hati yang semata-mata bersih dan suci. Niatnya seperti yang dikatakan. Ustadz ditanya gimana? Saya bilang sah hajinya. Ana di Arafah. Cuman memang ya bahasa tadi disayangkan. Tuh, itu diantaranya pengalaman yang kurang bagus. Nah makanya tadi bawa bekal sabar sebanyak-banyaknya. Gitu. Bekal sabar sebanyak-banyaknya karena sangat penting ya Ustadz. Kita tidak tahu ternyata ujian atau cobaan apa yang mungkin terjadi pada saat sudah berada di Arafah ya. Dan apalagi besok. Karena ngelihat sejarah di mana melihat Nabi Allah Ibrahim menyatakan surat ke-37, juz 23 ayat 102. Aku bermimpi anakku, ayah menyembelih kamu. Fanzur madza taro, kata Nabi Ibrahim kepada Nabi Ismail, bagaimana pendapat Anda, anakku? Jawaban anaknya, Masya Allah, ya abati fa'al ma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin. Ayahanda, kerjakan apa yang Allah perintahkan kamu untuk menyembelih aku. Nah, melihat Nabi Ibrahim sami'na wa ata'na, akan mengorbankan putra tercinta, melihat kepatuhan anak yang soleh, yang salah tingkah kan iblis. Akhirnya digoda Nabi Allah Ibrahim. Apa kamu tega akan menyembelih anak kandung kamu sendiri yang akan melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan kamu? Nabi Ibrahim nggak terima dengan rayuan iblis, diambil batu, dilempar. Nabi Ismail digoda juga. Mungkin kalau anak kecil masih belum ini keimanannya, ternyata tidak tergoda. Kamu rela akan disembelih oleh ayahanda kamu, ambil batu lagi, dilempar. Nah, kurang mungkin dua ini nggak bisa kegoda. Mungkin ibundanya, ternyata Siti Hajar, kamu tega akan menerima keputusan suami kamu, anak kandung kamu tercinta akan disembelih. Juga kekuatan imannya, diambil batu Siti Hajar, dilemparkan lagi. Dan itu terjadi besok di Mina. Jadi buat para jamaah haji, ini kalau niatnya bukan karena Allah, kalau nggak modal ketakwaan dan kesabaran yang kuat, asli bahasanya mah kelihatan jadi watak setannya. Ustadz, itu artinya berarti nanti para jamaah haji ini juga akan ada ujiannya lagi ya Ustadz ya? Pastinya begitu. Ketika akan melaksanakan rangkaian ibadah haji ini. Nah, kiat-kiatnya gimana Ustadz supaya para jamaah ini bisa membedakan ya dan sadar betul begitu. Kalau yang sedang dipikirkan atau mungkin dihadapi ini adalah ujian yang harus dilewati begitu. Pertama Ustadz, kami haturkan makasih kepada TV One yang luar biasa nih. Jadi kita walaupun ngaji rada tipis-tipis menjadi pembekalan buat yang sedang di sana maupun calon-calon dufur rahman Allah. Insyaallah ya. Jadi media dakwah ini, haturkan makasih. Yang kedua, cara gimana? Nah, lihat secara ilmiah. Al-Quran mengajarkan begitu selesai daripada wukuf di Padang Arafah, fa idza afattum min arafatin fadhkurullaha indal mas'aril haram. Maka kamu kalau sudah selesai dari Padang Arafah, fadhkurullah. Enggak ada lain. Satu, niat ikhlas karena Allah. Dua, bawa modal takwa. Isi lisan dengan berzikir. Fadhkurullah. Makanya kita yang di Indonesia
bahkan seluruh dunia di luar Mekah dan Madinah dianjurkan oleh Allah oleh Al-Qur'an itu. Entar begitu terkumandang adzan maghrib, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Idul Fitri selesai salat Id, selesai takbiran. Tapi Idul Adha besok selesai imam mimpin salat Idul Adha, selesai langsung Allahu Akbar. Sampai kapan? Sampai tambah 3 hari di hari tasyrik. Solusinya nggak ada lain, dengan di saat kita berzikir hati tenang, ujian datang dalam bahasa sarang dihadapi dengan slow. Iya, gitu. Zikir tentunya bisa menjadi benteng dari pikiran ataupun sikap yang kurang baik, jelas, begitu ya, karena bahasanya kelapa cengkir dari Cipinang, dengan lisan hati berzikir, hati gampang dan mudah tenang. Masya Allah, ya. Ustaz, tapi itu kan artinya memang para jamaah haji ini sedang berjuang begitu ya, berjuang beribadah, berjuang melawan segala macam ujian yang tentunya dalam ibadah haji. Nah, kalau untuk masyarakat di luar tanah suci begitu ya Ustaz, termasuk ini para pemirsa TV One yang ada di Indonesia begitu, menghadapi menjelang Hari Raya Idul Adha di momen 9 Zulhijjah hingga esok begitu ya, apa saja nih kira-kira yang bisa dilakukan oleh para masyarakat Bukan Muslim? Maksud menggurui, jangan pesimis yang memang belum sempat ke sana, atau mungkin para saudara-saudara yang furoda visanya enggak keluar. Ingat, haji panggilan Allah. Panggilan. Nah, sementara kita sedang di tanah air, apakah ada Ustaz? Oh, lihat Quran surat ke-89 juz ke-30 ayat 1 dan kedua, Allah bersumpah wal fajri walayalin ashr, demi waktu fajar, demi 10 malam. Mbak Indi, dalam setahun 365 hari. Kalau kita ngelihat sumpah Allah di surat Al-Fajr ayat kedua, demi 10 malam. Ini dalam setahun cuma ada 30 malam. 10 malam pertama sampai 10 Dzulhijjah. Berarti kapan? Dari tanggal 1 kemarin sampai ntar malam. 10 malam kedua besok bulan Muharram, tanggal 1 sampai tanggal 10. 10 malam lagi ketiga, 10 terakhir di bulan suci Ramadan. Nah, amalannya apa? Kalau bisa jangan sampai enggak puasa. Iya. Puasa Arafah ya. Di hari ini, bahkan dari tanggal 1. Kalau besok kita puasa haram karena lebaran. Ya, apa Ustadz fadilahnya? Sahabat ditanya, maksudnya nanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, karena Nabi menyebutkan tidak ada dari hari-hari selama setahun yang dimana 10 hari awal daripada Dzulhijjah mereka berpuasa sunnah, nilainya lebih hebat daripada jihad di jalan Allah. Sahabat nanya, ya Rasul, walaupun jihad di jalan Allah, iya kata Rasulullah. Tuh fadilahnya luar biasa. Ke pondok gede naik mobil bis, gede abis. Masya Allah. Iya. Ustadz, terima kasih sekali atas inspirasinya ya. Tentunya ini semoga bisa menjadi inspirasi juga dan menjadi doa baik ya Ustadz. Semoga yang belum menyusul ibadah haji bisa segera. Termasuk saya Ustadz doakan ya, boleh Ustadz? Boleh. Silakan. Jadi dari Keramat ke Bengkulu, ngelihat Bang Haji Asrur. Buat para jamaah haji semoga selamat selalu dan mendapatkan haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Yang di Arab Saudi mabrur hajinya, yang kita belum haji bisa segera menyusul. Amin. Terima kasih Ustadz. Dan pemirsa, kita akan jeda terlebih dahulu saja deh. Program spesial Wukuf di Arafah akan kembali untuk Anda.